Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Akhir-akhir ini ramai soal adanya ormas baru yang bernama GRIB atau GRIB. Ormas ini dibentuk oleh mantan preman yang terkenal yang bernama Hercules, penguasa Tanah Abang. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya tentang Hercules. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini memang masyarakatnya suka bikin komunitas, suka bikin organisasi. Baik organisasi itu organisasi sosial, keagamaan maupun organisasi lainnya. Coba ayo kita simak salah satu berita yang viral di media sosial 15 Januari 2025. Apa itu GRIB? Ormas yang terlibat bentrok dengan pemuda Pancasila. Jadi ormas-ormas di Indonesia ini sering terjadi bentrok, ya, sering terjadi perseteruan di antara ormas di tengah-tengah masyarakat. Berita dari kompas.com, dua organisasi kemasyarakatan alias ormas, yakni Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), bentrok di Blora, Jawa Tengah pada Selasa 14 Januari 2025. Ya, bentrok terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu di Kelurahan Karangjati dan Jalan Ngawen Kunduran, Kecamatan Kunduran, Blora, Jawa Tengah. Imbas dari peristiwa itu sebanyak 12 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, serta sejumlah sepeda motor dan mobil rusak. Ya, jadi perseteruannya itu bukan hanya di media sosial, tapi sudah bermain fisik, ya. Sebagai tindak lanjut, kedua ormas sepakat untuk berdamai pada Rabu 15 Januari 2025 di halaman Pondopo Rumah Dinas Bupati Blora. Namun di hari yang sama, kantor Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga diserang oleh ormas GRIB pada pukul 14.30 WIB. Lantas apa itu GRIB? GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marsal atau Hercules pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada tahun 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia yang kini beralih profesi sebagai pembisnis. Nah, rupanya Hercules sudah taubat, ya. Kalau kita lihat dari segi penampilannya. Dilansir dari laman GRIB Jaya Jateng, organisasi ini dibentuk untuk membangun demokrasi yang sehat dengan muatan nilai kejujuran, keadilan, dan partisipatif. Mereka juga memastikan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu berjalan dengan baik dalam koridor undang-undang serta peraturan pelaksananya. GRIB juga bekerjasama dengan stakeholder dalam menjalankan fungsi organisasi dan kritis mengawal proses penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu. Organisasi ini memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Mendukung Prabowo Gibran. Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hercules kala itu menyebut dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu-gugat. Hal itu dilatar belakangi oleh Hercules yang pernah mengaku berutang nyawa kepada Prabowo. Jadi GRIB ini punya alasan mendukung Prabowo Gibran karena mereka merasa punya hutang budi kepada Bapak Prabowo. Dilaporkan Kompas 4 Mei 2021. Sebelum pindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi Tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timur-Timur atau Timur Leste. Sebelum diberikan amanah sebagai tenaga bantuan operasi, Hercules merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya dalam
pengeboman wilayah Ainaro tahun 1978. Karenanya dia mengaku berutang kepada Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus Kopassus di Timur Timur. Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat unik ya. Ini alasan kenapa di Indonesia itu masyarakatnya bersuku-suku tapi bisa menjadi kesatuan. Kalau kita lihat di Timur Tengah ya, atau negara-negara di belahan barat dunia, menyatukan satu suku aja susah, apalagi menyatukan banyak suku. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Ratusan suku tapi bisa disatukan dengan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Mengapa bisa demikian? Salah satu alasannya karena orang Indonesia suka berkomunitas. Walaupun pulaunya beda, walaupun sukunya beda, mereka ini diikat oleh organisasi. Kalau organisasi keagamaan misalnya diikat oleh NU, diikat oleh Muhammadiyah, diikat oleh Wasliyah. Coba kita lihat, NU itu pasti ada di semua suku. Semua suku di Indonesia ada NU-nya. Sama dengan Muhammadiyah. Semua suku di Indonesia pasti ada Muhammadiyahnya. Dari Sabang sampai Merauke ada Muhammadiyahnya. Begitu pula organisasi keagamaan yang lain. Begitu pula organisasi-organisasi kepemudaan, misalnya ada Pemuda Pancasila, ada GRIP, dan mereka kepengurusannya tercecer di seluruh Indonesia, bahkan semua suku ada. Nah, ini alasan kenapa Indonesia yang memiliki banyak sekali suku tapi mampu disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun adanya ormas-ormas ini juga ada sisi negatifnya. Sering kejadian bentrok ya. Sebagaimana telah diberitakan tadi, ormas-ormas keagamaan juga sering. Dulu bagaimana FPI dengan Banser, sering terjadi adu argumen. Nah, teman-teman sekalian, adanya organisasi kemasyarakatan ini justru memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu mengikat suku-suku di Indonesia menjadi satu kesatuan. Maka dari itu, mari kita lihat dari sisi kemanfaatannya. Bagaimana dengan sisi-sisi kemadaratannya? Ya, kita selesaikan bersama-sama. Tugasnya ormas-ormas adalah mendidik, mencerdaskan anggotanya. Jangan sampai perbedaan ideologi, perbedaan keyakinan, perbedaan agama sekalipun, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan di saat pemilu, jangan sampai merusak sendi-sendi kehidupan, merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita selalu belajar dari konflik masa lalu, karena apapun alasannya, konflik itu hanya mendatangkan kerugian bagi kita rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.